negara. Meski isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden masih kental diwacanakan di tengah masyarakat. Bersama saya, Vira Tiara Putri, dan rekan saya, Yofri Haryadi, akan mengulas topik tersebut dalam video berikut ini. Pemilu 2024 dipastikan tetap berjalan dan tidak terintervensi apapun. Kesiapan yang ditunjukkan oleh lembaga penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu menjadi penegasan bahwa pelaksanaan pemilu serentak tak bergeser dari rencana awal yang ditetapkan pada 14 Februari 2024. Wacana penundaan pemilu yang terus menggaung seolah begitu sulit untuk diakhiri. Kondisi ketidakpastian tersebut bahkan terbaca dengan sengaja diciptakan oleh kaum elit guna mendulang keuntungan politik dan bahkan bertujuan mengganggu persiapan dan kinerja lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Eksistensi KPU maupun Bawaslu yang kini tengah berada di masa transisi kepengurusan tetap harus dijaga independensi dari berbagai kepentingan politis. Kerja-kerja KPU dan Bawaslu dalam persiapan tahapan penyelenggaraan pemilu pun rentan disusupi karena juga harus bersinergi bersama pemerintahan maupun lembaga legislatif. Selain masa transisi jabatan, penyiapan segala urusan administrasi dan regulasi yang fundamental pun semestinya dapat terselesaikan sesuai target waktu. Mulai dari penetapan jadwal dan tahapan, pemutakhiran data, sampai urusan teknis pun menjadi pekerjaan rumah besar bagi lembaga penyelenggara. Berbagai catatan evaluasi pemilu sebelumnya dan pemetaan potensi kendala yang telah dilakukan perlu dijadikan acuan untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu dengan lebih matang. Kini, tumpukan pekerjaan persiapan penyelenggara pemilu tersebut terus berpacu dengan waktu dan jadwal tahapan pemilu yang harus dijalankan. Kredibilitas dan semangat kerja KPU dan Bawaslu dalam mempersiapkan pemilu memang harus terus terjaga. Lewat kemantapan persiapan yang ditunjukkan penyelenggara secara langsung, menjadi jawaban bahwa pelaksanaan pemilu tak boleh ditunda. Dan langsung saja kita simak pernyataan dari anggota Komisioner KPU Kabupaten Karawang, Bapak Iqmal Maulana. Halo, Assalamualaikum. Saya coba jawab ya, Fir, pertanyaan yang kemarin di-share. Yang pertama terkait dengan isu penundaan pemilu. Jadi dalam hal ini KPU tidak berkewenangan untuk mengomentari lebih jauh terkait dengan penundaan pemilu, karena ini memang ranahnya ranah pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah. KPU hanya pelaksana undang-undang. Tapi kita hanya mengapresiasi secara umum saja. Kita sih melihatnya ketika ada reaksi dari masyarakat terkait dengan digulirkannya isu penundaan pemilu, itu sudah salah satu indikator bahwa ada proses demokrasi yang meningkat. Jadi masyarakat kita lebih reaktif, lebih peduli, lebih memperhatikan proses-proses yang berjalan selama ini di Republik kita gitu. Ini sih menurut saya sinyal yang positif agar nanti semua pelaksanaan tahapan pemilihan itu diawasi betul oleh semua masyarakat. Itu ya. Yang kedua berkaitan dengan adanya peralihan kepemimpinan dari periode sebelumnya ke periode sekarang, KPU RI dan Bawaslu, saya kira tidak prinsip itu dan tidak berdampak secara signifikan. Semua keputusan yang lama masih ditindaklanjuti dan di daerah juga kita tidak melihat kelemahan ataupun tidak melihat itu satu hambatan. Saya yakin semua pimpinan terpilih baik itu di KPU ataupun di Bawaslu, mereka adalah kader terbaik penyelenggara yang ada di Indonesia. Yang terakhir berkaitan dengan persiapan tahapan yang berjalan sekarang belum ada karena kita belum masuk ke PKPU
PKPU tahapannya belum terbit, jadi paling kita lebih ke persiapan aja, kayak mempersiapkan data-data yang dibutuhkan nanti ketika tahapan dimulai gitu ya, atau hal-hal lain yang memang menurut kita itu nanti akan dibutuhkan di saat dimulainya tahapan. Jadi sejauh ini belum ada tahapan yang berjalan untuk tahapan pemilu, tapi untuk daftar pemilih itu ya setiap bulan kita ada update daftar pemilih berkelanjutan. Kalau itu kan memang kegiatan yang di luar tahapan pemilu pun kita lakukan. Tapi untuk kegiatan atau tahapan pemilu sejauh ini belum ada yang dilaksanakan karena tahapannya belum dimulai. Oke? Dari Kabupaten Karawang, kita beralih ke Kabupaten Bogor. Bagaimana juga dengan persiapan dari peserta pemilu itu sendiri? Dan berikut wawancara rekan saya, Yofri Haryadi, dengan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor, Bapak Bayu Syah Johan. Ya, baik, sahabat dimanapun Anda berada, masih kembali bersama saya, Yofri Haryadi. Dan jika kita melihat kontestasi politik di Indonesia saat ini, kemarin sempat diramaikan dengan isu 3 periode, di mana Presiden Joko Widodo diisukan akan menjabat 3 periode, atau bahkan ada penundaan pemilihan presiden, dan itu semua ternyata masih belum terbukti karena memang sudah terbentuk panitia penyelenggara pemilu di tingkat pusat. Bahkan di tingkat daerah di seluruh wilayah provinsi, kota, dan kabupaten Bogor pun sudah dilantik komisioner-komisioner KPU dan Bawaslu setempat. Nah, berbicara mengenai strategi politik, nah pagi ini saya bersama dengan Ketua DPD PDIP Kabupaten Bogor, ya, DPC Pak, DPC PDIP Kabupaten Bogor, Bapak Bayu Syah Johan. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Pak Bayu, kita minta pertanyaan cukup singkat saja. Bagaimana strategi pemenangan untuk 2024 nanti? Ini kan pasti akan ada irisan-irisan dan isu-isu termasuk basis massa yang akan digerakkan untuk memenangkan pemilu 2024 nanti di Kabupaten Bogor. Seperti kita ketahui, PDIP kan pemenang pemilu, Pak. Kabupaten Bogor seperti apa? Silakan. Baik, tentunya DPC PD Perjuangan Kabupaten Bogor sudah mempersiapkan diri melalui konsolidasi organisasi dan konsolidasi partai yang berlangsung cukup, ya kurang lebih 1 tahun terakhir ini kita sudah bergerak menuju di 2024. Insya Allah kita punya tekad, targetnya adalah pemenang di Kabupaten Bogor. Pemenang. Nah, berbicara soal isu-isu yang sedang digulirkan saat ini, ada radikalisme, intoleran. Bagaimana PDIP Kabupaten Bogor untuk menjawab isu tersebut sebagai amunisi untuk pemenangan pemilu 2024 nanti, Pak Ketua? Baik, kita di DPC PD Perjuangan di Kabupaten Bogor dan PD Perjuangan seluruh Indonesia di Dewan Pimpinan Cabangnya memiliki badan-badan serta sayap partai. Ya, artinya isu-isu radikal, isu-isu tentang keagamaan dan sebagainya, insya Allah akan terpatahkan karena kita juga semenjak dahulu kala ada namanya Baitul Muslimin Indonesia. Di situ terdiri daripada para ustadz, ulama, ya, dan ada juga beberapa toleransi kita beragama dari umat-umat yang lain di luar daripada Muslim, begitu. Itu menjadi badan atau sayap partai kami. Insya Allah tidak akan terjadi apapun lah. Ya. Selama ini kami juga merasakan bahwa lawan-lawan politik entah dimanapun berada selalu mendiskriminasikan PDI Perjuangan, khususnya radikal gitu ya. Lalu ada yang menyampaikan juga bahwa PDI Perjuangan ini PKI dan sebagainya. Sebenarnya sudah dari dulu itu juga dilontarkan oleh mungkin ya oknum-oknum melawan politik kita. Dengan cara-cara kotor seperti itu, saya rasa masyarakat sudah makin kritis dan tahu bahwa itu adalah satu langkah yang menurut kami politik kotor. Ya. Ini untuk strategi, kita tidak tahu siapa peserta pemilu nanti, kan ada partai baru juga yang termasuk seperti itu. Pak Bayu Syah Johan optimis tidak untuk menggerakkan PDIP di Kabupaten Bogor ini akan jauh lebih unggul dibandingkan dengan partai-partai pendatang baru itu, Pak? Kalau optimis pasti ya harus memenuhi target untuk memenangkan pemilu 2024, itu menjadi target kami lah, harus bisa jadi yang terbaik di Kabupaten Bogor, itu target kami. Lalu tadi disampaikan mengenai isu-isu penundaan pemilu gitu ya.
dan lain sebagainya lah yang beberapa waktu ini berhelat di bumi Nusantara ini, khususnya di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia. Kami dari Dewan Pimpinan Cabang, ya khususnya PDI Perjuangan mendapatkan instruksi dan memang diingatkan oleh Ketua Umum kami, Ketua DPD kami juga di Jawa Barat, bahwa kita ini partai yang sangat memegang teguh konstitusi. Artinya undang-undang yang sudah diputuskan itu kan harus dipatuhi bersama. Tidak ada keinginan kami untuk kemaruk Pak Joko Widodo sekalipun juga kami sudah mendapatkan informasi sama sekali tidak ada berkeinginan untuk menambah periodenya menjadi 3 periode. Ini sama dengan menjerumuskan PDI Perjuangan gitu ya, seolah kesannya kemaruk. Itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Bayu Sahjon. Itu tadi kawan-kawan dimanapun kalian berada, bincang singkat kita bersama Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor, Bayu Sahjon. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa memberikan pemahaman dan pencerahan untuk kalian dalam hal politik. Kembali lagi ke Vira di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam video ini mengenai persiapan pemilu 2024. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menyaksikannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Gofridus Goris Seran MSI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mengemukakan informasi tentang pembahasan persiapan pemilu 2024 melalui mata kuliah Sistem Politik Indonesia, Prodi Sains Komunikasi, kelas eksekutif Fakultas Fisikom Universitas Juanda Bogor. Mohon maaf bila terdapat tutur kata atau informasi yang kurang berkenan. Saya Vira Tiara Putri dan mewakili rekan saya Yofri Haryadi mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy and happy always. Bye.